Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya Teguh Wiradikusuma sebagai salah satu dari 4 juri Indonesia yang sudah memiliki akreditasi dari Federasi Filateli Dunia atau FIP, dan saya merupakan penulis dari buku Eksplorasi Indonesia melalui Benda Filateli, di mana di dalam buku ini ditampilkan gambar-gambar perangko Indonesia dari tahun 1948 hingga Agustus 2020 yang lalu. Ya, lebih dari 70 tahun yang dirancang atau diramu dalam bentuk cerita, ya, agar bisa memberikan banyak manfaat bagi para pembaca dan juga pendengar channel YouTube ini. Kemarin kita sudah membicarakan mengenai Provinsi Bengkulu, sekarang masuki Provinsi Lampung. Ya, mungkin bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di samping, atau juga bisa menghubungi dengan cara memencet kolom di deskripsi atau mengunjungi website teguhwiradikusuma.com untuk memperoleh informasi yang lebih detail. Provinsi Lampung merupakan pemekaran dari provinsi yang lainnya, yaitu Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera terbentuk pada sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945. Provinsi Lampung berdiri berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 64 juga. Sebelum itu, Provinsi Lampung merupakan karesidenan yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Selatan. Hari jadi Provinsi Lampung adalah 18 Maret 1964 dengan Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsinya. Nah, kita bisa lihat di perangko sebelah kanan atas adalah bangunan khas dari Provinsi Lampung, yaitu Nuwuh Sesat, dan sebelah kanannya ada lambang provinsi. Untuk fauna identitasnya adalah gajah Sumatera, di mana dia tidak tahan panas, senang mandi lumpur untuk mencegah gigitan serangga. Sedangkan untuk floranya yaitu cempaka telur dengan bunga berwarna kekuningan, berbau harum dan yang berbunga sepanjang waktu, petang, dan hanya bertahan sehari. Untuk cerita rakyatnya adalah Danau Ranau. Dahulu tidak jauh dari sebuah danau di hulu sungai yang mengalir di desa Pagar Dewa Warkuk, tinggallah 2 orang kakak beradik yang bernama Naga dan Ranau. Pada suatu hari Naga melewati hutan di tepi sungai dekat pancuran dan menemukan sebuah telur. Kemudian dibawa pulang dan direbusnya. Setelah makan telur tersebut, badan Naga terasa panas dan merasa sangat haus sehingga minum air di rumah mereka. Karena seringnya Naga merasa panas dan kehausan, maka ia pergi ke pancuran di mana ia menemukan telur tadi. Naga pun mandi dan minum sepuas-puasnya di sana. Namun setiap kali ia akan keluar dari air, ia selalu merasa panas dan dahaga sehingga ia kembali mandi dan minum sebanyak-banyaknya. Begitu seterusnya. Akhirnya dalam waktu yang tidak lama ia mengalami perubahan wujud. Kulitnya menjadi bersisik dan sekejap menjelma menjadi seekor naga besar. Naga begitu sedihnya menyadari bahwa dirinya telah berubah menjadi seekor naga. Sementara itu Ranau mencari kakaknya dan bertemulah mereka. Mereka berangkulan sambil menangis meratapi kejadian yang dialami naga. Lalu keduanya pergi mengembara hingga menemukan danau yang lebar dan jernih. Naga pun mandi dan berenang serta menyelam ke dasar sungai, sementara Ranau menunggu di tepi sungai. Karena asiknya Naga menyelam selama berbulan-bulan, ia lupa pada Ranau. Tatkala Naga kembali ke permukaan danau dan mencari Ranau, ternyata ia mendapati Ranau telah meninggal. Ia menemukan sebuah kalung masih tergantung di leher, yang mana kalung itu adalah buatan Naga sendiri. Naga sangat sedih dan menyesali perbuatannya yang tidak menjaga adiknya sesuai dengan pesan orang tua mereka dahulu. Sampai saat ini Naga dikenal sebagai sang naga yang setia menjaga adiknya
yaitu Danau Ranau. Nah, itu mengenai Provinsi Lampung. Ya, besok kita akan melanjutkan mengenai Provinsi DKI Jakarta. Ya, Provinsi ke-11. Jadi tetap di channel ini. Jangan kemana-mana supaya teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi dan bisa memperoleh banyak manfaat dari channel ini. Serta tolong agar channel ini bisa disebarluaskan di media sosial teman-teman sekalian. Dan juga bagi yang belum subscribe bisa subscribe supaya bisa mendapatkan informasi terakurat dari channel ini. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas.